Nama saya Rino Andrian Satria Utama dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Ahmad Nuriski dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Ferdi Jakarta, saya dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Jamal Putra Ejimila, saya dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Hikmatul Fitria, sen 12 dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafael Hafiz Jumayaki dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Fitria, saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 6, yang akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu dari 3, yaitu ada software, ada firmware, ada hardware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan berinteraksi untuk pengolahan data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Sebagai sistem komputer juga memiliki 3 elemen pokok, yaitu yang hardware, perangkat keras, yaitu ada software, perangkat lunak, dan yang ketiga ada firmware, yaitu pengguna atau kita sebagai manusia. Sistem komputer juga memungkinkan pengguna untuk dapat menyimpan, memanipulasi, dan memasukkan data. Dari ketiga elemen pokok tersebut, teman-teman saya akan menjelaskan satu persatu apa itu yang dimaksud dengan ketiga elemen tersebut. Perangkat keras adalah komponen fisik dalam suatu sistem komputer. Perangkat keras tersebut berperan menjalankan tugas-tugas komputasi dan pengelolaan data. Komponen-komponen hardware ini termasuk sebuah bagian yang dapat dilihat dan disentuh pada perangkat tersebut. Perangkat elektronik lainnya, setiap komponen memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas yang berbeda, dan mereka harus berfungsi secara bersamaan agar perangkat tersebut dapat beroperasi. Masing-masing perangkat keras komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara umum ada 4 fungsi utama dari hardware, yakni 1. Menerima input. Perangkat keras tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. 2. Mengolah informasi setelah menerima masukan ke input. Beberapa perangkat keras memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. 3. Memberikan output. Setelah diproses, perangkat keras tertentu akan memberikan output keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui perangkat keras khusus. Menyimpan data informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Perangkat keras untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, tetapi ada juga perangkat keras yang dipasang di luar. Di bawah ini beberapa contoh hardware pada komputer, antara lain 1. Keyboard. Perangkat ini berfungsi membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. 2. Mouse. Perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. 3. RAM. Random Access Memory, atau yang bisa kita sebut dengan RAM, merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Flash disk. Flash disk berfungsi sebagai alat penyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkannya komputer atau media lainnya. Modem. Modem adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya, dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Shortburst adalah kumpulan instruksi, data,
atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Jika pengertian software diartikan sebagai kumpulan instruksi data atau program-program yang ada dalam komputer, berarti fungsi software adalah untuk mendeteksi hardware pada komputer sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Adapun software dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis software beserta contohnya. Sistem operasi, operating system. Jenis software operasi atau operating system ini berfungsi sebagai pengelola semua hardware yang terhubung ke CPU komputer. Contoh software sistem operasi seperti Microsoft Windows, Linux, MacOS, Linux. Bahasa program-program. Jenis-jenis software berikut yaitu bahasa pemrograman yang merupakan bahasa yang untuk menulis sebuah program. Contoh software ini seperti HTML, Java, PHP, C, SQL, Kotlin, C++, Golang, Python. Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, nether dalam kurung sebutan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian data serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer.